Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Tika Nursania, mahasiswi Pendidikan Kimia FKIP Untirta 2019. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas mengenai rumus kimia dan tata nama senyawa kimia, sesuai dengan kompetensi dasar 10.8. Sebelumnya, mari kita review. Apakah kalian ingat unsur kimia apa saja penyusun air? Air tersusun dari atom H dan atom O. Baiklah, sebelum berlanjut, mari berpikir. Apakah kalian mengetahui peristiwa efek rumah kaca? Senyawa gas apa saja yang timbul dalam efek rumah kaca tersebut? Salah satu gas yang dihasilkan dari efek rumah kaca adalah CO2. Sedangkan gas yang dihasilkan dari kendaraan bermotor yaitu CO. Adakah perbedaan dari kedua senyawa tersebut? CO2 dan CO ini adalah rumus kimia. Mari kita simak video ini untuk menjawab pertanyaan lebih lanjut. Rumus kimia merupakan komposisi pada suatu zat dengan lambang unsur, serta perbandingan jumlah atom-atom unsur penyusun yang dinyatakan dengan angka. Angka yang ditulis biasanya agak ke bawah. Rumus kimia terbagi menjadi 3, yaitu rumus molekul, rumus empiris, dan rumus struktur. Rumus molekul menyatakan jenis dan jumlah yang sesungguhnya dari atom-atom yang menyusun suatu molekul tersebut. Sebagai contoh, H2O. Setiap molekul air tersusun dari 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen. Rumus empiris menyatakan jenis dan perbandingan paling sederhana dari atom-atom penyusun suatu zat. Sebagai contoh, pada rumus gula C6H12O6 dan rumus cuka C2H4O2 menjadi rumus perbandingan yang paling sederhana yaitu CH2O. Rumus struktur menggambarkan kedudukan dalam ruang dari masing-masing atom dalam suatu molekul. Tata nama senyawa kimia digunakan untuk memberikan nama pada senyawa kimia dengan aturan tertentu yang dikenal dengan IUPAC. Tata nama senyawa dibedakan menjadi 2, yaitu tata nama senyawa anorganik dan tata nama senyawa organik. Tata nama senyawa anorganik dibagi menjadi 4, yaitu senyawa molekul biner, senyawa ion, senyawa asam, dan senyawa basa. Senyawa molekul biner merupakan senyawa yang hanya terdiri dari 2 jenis unsur. Unsur yang terdapat lebih dulu dalam urutan berikut ditulis di depan. Rangkaian nama kedua jenis unsur dengan akhiran ida pada nama unsur yang kedua. Dengan angka indeks disebutkan. Sebagai contoh, rumus senyawa CO2, nama senyawa karbon dioksida. Senyawa ion. Dalam penulisannya, kation ditulis di depan kemudian diikuti anion. Rumus senyawa ion ditentukan oleh perbandingan muatan kation dan anionnya. Dengan kation Xa+ ditambah anion Yb- menjadi XbYa. Nama senyawa ion ditulis dengan rangkaian nama kation di depan dan diikuti dengan anionnya. Angka indeks tidak disebutkan. Dengan catatan, jika senyawa yang memiliki unsur logam lebih dari 1 bilangan oksidasinya, maka menuliskan bilangan oksidasi dalam tanda kurung dengan menggunakan angka Romawi di belakang nama unsur tanpa spasi. Senyawa dari unsur logam memiliki 2 jenis muatan dibedakan dengan memberikan akhiran O untuk muatan yang lebih rendah dan akhiran I untuk muatan yang lebih tinggi. Berikut jenis kation dan anion, serta contoh senyawa ion CaCl2 kalsium klorida. Berikut ini merupakan contoh senyawa ion yang memiliki 2 jenis muatan. Berikut ini merupakan contoh senyawa ion yang memiliki bilangan oksidasi lebih dari 1. Tata nama asam dan tata nama basa. Tata nama asam, rumus kimia asam umumnya terdiri atas ion hidrogen atau H+ dan suatu anion atau sisa asam. Sebagai contoh, H3PO4 dengan nama asam asam fosfat, rumus sisa asam fosfat. Tata nama basa, rumus kimia basa terbentuk dari suatu logam dengan ion hidroksida atau OH-. Sebagai contoh, NaOH, natrium hidroksida. Tata nama senyawa organik. Senyawa organik adalah senyawa karbon yang memiliki sifat-sifat tertentu.
Baiklah, mungkin cukup sekian. Sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya. Dah!